Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Sri Rahayu dari kelas Tadris IPA A. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Implementasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai alat untuk menunjang proses pendidikan yang dinamis. Pendidikan sendiri adalah hal yang utama bagi sebuah negara. Pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada masyarakat yang berkualitas pula yang terdapat pada suatu negara tersebut. Keberagaman manajemen di sekolah disebabkan oleh kurang kuatnya komitmen dan kurang pahamnya pihak sekolah mengenai manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang belum dapat berjalan dengan baik. Bagi sekolah yang sudah berhasil melaksanakan dengan baik, perlu meningkatkan diri dan menjaga keberlanjutannya. Sedangkan bagi sekolah yang belum optimal menerapkan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, perlu adanya dorongan untuk dibuka wawasan mengenai pentingnya manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan, mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai nantinya berhenti. Realitas di lapangan, faktor yang sering disorot dan diperhatikan oleh pemerintah dan pemangku kebijakan adalah melakukan perubahan dari segi programnya. Misalnya perubahan kurikulum tanpa dibarengi dengan upaya yang selaras dan seimbang dengan upaya yang membenahi orangnya, yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Demikian juga halnya dengan manajemen dan pengelolaan pendidikan. Program kurikulum berubah, namun orang yang menjalankannya serta manajemen yang ada di dalamnya tidak tertata dan terkelola dengan baik. Akhirnya, program tersebut yang ditetapkan tidak mampu diimplementasikan secara maksimal sesuai yang diharapkan, karena tidak diiringi oleh kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai, serta tidak pula ditunjang oleh manajemen yang baik, seperti tidak adanya monitoring atau kontrol yang intensif dan berkesinambungan terhadap upaya implementasi program kurikulum yang sustainability. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium teknisi, pengelolaan kelompok belajar, dan tenaga kebersihan pula. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang termaksud dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, yaitu orang-orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pendidik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Yang ketiga yaitu tenaga kependidikan lain. Di sini tenaga kependidikan lain adalah orang yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, seperti tenaga kebersihan misalnya. Selanjutnya yaitu tujuan pendidik dan kependidikan secara umum adalah yang pertama yaitu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi yang tinggi, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Selanjutnya, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah, baik negeri maupun swasta, masih perlu ditingkatkan. Adanya manajemen pendidik dan kependidikan yang efektif dan efisien pada sekolah akan berdampak pada meningkatnya kinerja yang dimiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah dan dapat menunjang proses pendidikan yang dinamis. Selanjutnya yaitu tugas pendidik dan tenaga kependidikan.
Di sini tugas pendidik dan tenaga kependidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39. Ayat 1 berbunyi, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dalam satuan pendidikan. Ayat 2 yaitu, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik akan berhadapan langsung dengan peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para tenaga kependidikan yang lain, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena itulah, pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran. Pada dasarnya, baik pendidik maupun tenaga kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama, yaitu melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidik sampai nantinya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidik, dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Implementasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan sebagai alat untuk menunjang proses pendidikan yang dinamis. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, pengorganisasian pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan pada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pendidik dan tenaga kependidikan sekolah yang sudah baik agar bisa ditata untuk lebih baik lagi atau minimal tetap. Selanjutnya yaitu pengawasan dan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, pemberhentian, dan yang terakhir yaitu melengkapi buku kegiatan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Dari pemaparan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen pendidik dan tenaga kependidikan sangat berperan penting dalam proses pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan yaitu menempatkan dan mempertahankan tenaga kerja, meningkatkan kapasitas, dan mengembangkan serta menciptakan iklim kerja yang harmonis. Tugas pendidik berperan untuk menunjang proses pendidikan. Tugas pendidik berperan dalam pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan lebih berperan kepada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu misalnya perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, pengawasan, sampai pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan, serta melengkapi buku pedoman dan dokumen-dokumen. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi